Halo sahabat pencinta anggrek dimanapun berada, bertemu lagi dengan saya di channel A Orchid. Ini adalah batang kayu buatan yang beberapa waktu lalu pernah saya videokan, dan kemarin tanamannya adalah rimbun banget seperti ini ya. Nah, seperti rencana awal, saya akan ganti anggrek-anggrek ini dengan anggrek-anggrek yang tipe batangnya itu pendek. Nah, saya akan share bagaimana prosesnya, dan saya akan bahas juga mengenai media tanam anggrek. Seperti ini kondisi media yang kita pakai untuk nanam. Jadi setelah kita lepasi semua, ini penuh sekali dengan akar-akar yang menempel di bagian batang buatan ini. Dan proses pertama yang akan saya lakukan adalah membersihkan akar-akar ini dari pohon buatan ini. Biar gampang untuk dibersihkan, ini bagian batang ini saya siram dulu pakai air. Sebenarnya lebih bagus direndam, tapi karena ini berat ya, dan mau saya rendam itu harus ngangkat-ngangkat, ini jadinya cukup saya siram pakai selang di sini. Selanjutnya setelah saya siram pakai selang, nanti akan saya bersihkan sedikit demi sedikit menggunakan, dan juga akan saya sterilisasi menggunakan sabun. Nah, di beberapa waktu yang lalu itu saya sempat diskusi sama temen itu bahwa akar-akar anggrek yang menempel di media tanam seperti ini itu kurang bagus untuk pertumbuhan anggrek. Jadi misalkan teman-teman punya kayu ataupun tembok ya yang sudah dipakai untuk menempel anggrek, dan kemudian itu dilepaskan dan diganti dengan anggrek yang baru. Nah, menurut teman saya, pengamatan teman saya itu anggrek-anggrek yang baru itu tidak mau menempel di tembok yang masih ada sisa akarnya. Nah, saya kurang tahu secara ilmiahnya seperti apa. Nah, makanya ini di batang ini akan saya bersihkan sebersih-bersih mungkin. Kalau memungkinkan ya sebersih-bersih mungkin. Tapi kayaknya ini susah banget nih, tapi saya usahakan untuk dibersihkan sebersih-bersihnya. Nah, ini setelah cukup bersih, meskipun ini sebenarnya nggak maksimal ya. Ini mau saya pakai buat menanam anggrek-anggrek dendrobium yang tipenya pendek. Nah, kebetulan di tempat saya ini ada beberapa anggrek-anggrek dendrobium tipe pendek yang mungkin selama ini perawatannya kurang maksimal ya, karena hanya saya tempel dan kemudian hidup ya mungkin kurang terawat ya. Ini mau saya tempel di sini biar lebih bisa terawat dengan baik. Dan ini adalah kaki-kaki dari Dendrobium silangan wolainense litocola. Ini kayaknya sudah diregister juga, cuma saya lupa ini registernya apa. Dan ini batang utamanya sudah tidak sehat, malah tumbuh kaki-kaki seperti itu. Nah, ini mau saya pakai. Media yang saya pakai ini sabut kelapa. Nah, ini sebenarnya kalau kayunya itu tidak ada akarnya, ini langsung ditempel di sini aja nggak apa-apa. Jadi nanti biarkan saja nanti akar-akarnya nempel di batang kayu ini. Tapi karena ini masih ada beberapa sisa akar, ini makanya mau saya tambahkan sabut kelapa. Dan selain itu sabut kelapa ini saya pakai biar menambah kelembaban dari bagian akar, karena ini kan anggrek-anggrek yang saya tanam ini berasal dari kaki, dan beberapa yang lain itu berasal atau dari anggrek-anggrek yang kurang sehat. Makanya biar nanti kelembabannya terjaga, nanti akan saya kasih sabut kelapa ini. Nah, untuk media tanam sabut kelapa ini saya pakai sabut kelapa yang sudah lama ya. Jadi sudah beberapa bulan berada di kebun dan tidak dipakai. Kemudian saya rendam di air selama sehari semalam. Setelah itu saya keringkan. Kemudian saya
Setelah kering saya kasih rendam ke fungisida. Baru ini saya pakai untuk menanam anggrek di pohon buatan ini. Untuk pengolahan sabut kelapa agar bisa dipakai untuk menanam anggrek, pernah saya upload di video terdahulu yang ada di atas ini ya. Kemudian untuk cara penanamannya itu bebas saja, sebenarnya tidak ada ketentuan baku, jadi bisa kita balutkan bagian akar dari anggrek ini dengan sabut kelapa, kemudian langsung kita tempel juga bisa, atau kita balut dulu baru nanti kita tempelkan juga bisa. Nanti kalau sudah akar-akar ini sudah mulai nempel di media dan juga batangnya, nanti tali-tali yang kita pasangkan ini bisa dilepas biar lebih rapi dan tidak ada banyak tali di situ. Selain kita bisa menggunakan sabut kelapa untuk menambah kelembaban di media tanam kayu atau cor seperti ini, kita juga bisa menggunakan media tanam yang lain seperti mos hitam atau akar kadaka, atau kita bisa menggunakan mos putih. Jadi bisa kita tempelkan di sini. Yang penting ini berguna untuk menambah kelembaban dari media tanam ini. Jadi ketika nanti ini kita taruh di tempat yang panas ataupun tidak di tempat panas tapi tidak kehujanan, nah ini cukup bisa menyimpan air dan menjaga akar tetap lembab sehingga pertumbuhan anggrek jadi tetap maksimal. Karena kalau ditempel seperti ini akar-akar akan cepat kering dan kelembabannya akan berkurang, sehingga kita harus rajin-rajin menyiram anggrek ini. Nah, kondisi kayak gini pun sebenarnya juga perlu banyak sering kita siram ya, karena dengan seperti ini sabut kelapanya ini akan cepat kering, terlebih di musim kemarau. Prinsip dasar dari penanaman ini hampir sama dengan kalau kita nanam di pot ya. Jangan sampai bagian batang ini tertutup oleh media tanam. Meskipun ini ditempel di kayu, tapi tetap saja diusahakan untuk bagian bulb atau batang ini jangan sampai ketutupan oleh media tanam. Karena nanti kalau kita pas nyiram kemudian medianya ini terlalu lembab dan terkena bagian bulb ini terlalu lama-lama bagian batang juga akan mengalami kebusukan dan pada akhirnya anggreknya akan mati. Jadi yang ketutup media ini bagian akar aja. Nah, nanti akar pun sebenarnya kalau sudah berkembang dia akan keluar ya dari media ini, karena ini medianya sedikit banget dan nanti akan merambat ke bagian-bagian kayu ini.
Nah, ini sudah selesai untuk penanamannya. Jadi ini setelah ini tinggal dirawat dengan baik. Perawatannya mungkin penyiraman dulu ya, beberapa minggu setelah ini. Kita hanya perlu menyiram saja dengan air ketika kering. Nanti setelah akar-akar baru muncul atau batang baru kita akan melakukan penyemprotan dengan pupuk. Jadi biasanya kalau sebelum tanaman itu tumbuh akar baru atau batang baru, itu tidak perlu dipupuk. Biarkan dia tumbuh akar-akar baru dulu. Paling kalau bisa dikasih vitamin B1 untuk merangsang pertumbuhan akar baru dan juga batang baru. Nah, selanjutnya ini saya pindahkan di teras, di tempat semula ya. Yang kemarin ini tanamannya sampai bongsor-bongsor banget. Nah, ini akan saya coba dengan dendro-dendro yang mini seperti ini. Oke, terima kasih sudah mengikuti video ini. Semoga ada manfaatnya. Selamat bertemu lagi di video-video selanjutnya.